Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dastin Alizara Dan saya Muhammad Ridwan, kami dari kelas 12C. Hari ini kami akan melakukan praktikum listrik statis dengan tema gaya tolak dan tarik pada muatan listrik. Pada praktikum kali ini, kami melakukan 3 percobaan yang berkaitan dengan listrik statis. Melalui percobaan-percobaan ini, kami bertujuan untuk mengamati dan memahami bagaimana listrik statis dapat menghasilkan gaya tarik dan tolak pada berbagai benda. Setiap percobaan menggunakan alat dan bahan yang berbeda untuk memperlihatkan fenomena listrik statis dalam berbagai bentuk. Alat dan bahan: 2 sedotan, lap, dan botol air. 1 sedotan digantung di mulut botol, dan sedotan kedua digosok menggunakan lap. Dekatkan sedotan yang digosok ke sedotan yang tergantung. Hasil pengamatan percobaan 1. Setelah sedotan pertama digosok dengan lap kering selama beberapa detik, kemudian didekatkan ke sedotan kedua yang digantung secara horizontal di atas mulut botol plastik. Terlihat bahwa sedotan yang digantung mulai bergerak menjauh, meskipun kedua sedotan tidak saling bersentuhan. Sedotan yang digantung tampak terdorong atau terayun ke arah berlawanan dari sedotan yang didekatkan. Percobaan ini menunjukkan bahwa sedotan yang digosok dengan kain menjadi bermuatan listrik negatif akibat proses penggosokan atau triboelektrik. Ketika didekatkan ke sedotan yang lain, yang juga kemungkinan telah memiliki muatan sejenis atau negatif, maka terjadi gaya tolak-menolak sesuai dengan hukum dasar listrik statis bahwa muatan sejenis saling menolak. Kesimpulan percobaan 1, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa 1. Menggosok sedotan dengan kain kering menyebabkan sedotan menjadi bermuatan listrik statis atau negatif. 2. Ketika sedotan bermuatan didekatkan ke sedotan lain yang digantung, terjadi gaya tolak-menolak karena kedua sedotan memiliki muatan sejenis. 3. Gaya listrik statis dapat bekerja tanpa kontak langsung, hanya dengan mendekatkan benda bermuatan ke benda lain. 4. Percobaan ini membuktikan salah satu sifat dasar muatan listrik, yaitu muatan sejenis tolak-menolak dan muatan berbeda tarik-menarik. 5. Fenomena ini merupakan contoh nyata dari interaksi gaya listrik statis yang juga terjadi dalam banyak peristiwa sehari-hari. Alat dan bahan percobaan kedua yaitu pasir, balon, dan lap. Balon digosok dengan lap selama 30 detik. Setelah balon digosok, dekatkan ke butiran pasir halus. Hasil pengamatan percobaan 2. Saat balon yang telah digosok didekatkan ke pasir, beberapa butiran pasir tampak tertarik ke arah balon. Dalam beberapa kasus, pasir yang menempel di balon bahkan bisa meloncat ke permukaan balon, menempel sebentar lalu jatuh kembali. Hal ini menunjukkan bahwa muatan listrik pada balon menciptakan medan listrik yang mampu menarik partikel netral seperti pasir karena terjadinya induksi muatan. Jika percobaan dilakukan dengan benar dan muatan pada balon cukup besar, gerakan butiran pasir yang tiba-tiba terangkat atau bergerak menjadi lebih jelas. Jumlah dan kekuatan tarik tergantung pada kelembapan udara, seberapa kuat balon digosok, serta jenis bahan kain yang digunakan. Kesimpulan percobaan 2. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa 1. Muatan listrik statis dapat dihasilkan melalui proses gesekan antara balon dan lap kering. Dalam hal ini, elektron berpindah dan menyebabkan balon bermuatan negatif. 2. Benda bermuatan listrik dapat menarik benda-benda kecil yang netral, seperti pasir melalui proses induksi muatan, yaitu redistribusi muatan dalam benda netral akibat medan listrik dari benda bermuatan. 3.
Gaya listrik statis dapat bekerja tanpa sentuhan langsung, membuktikan bahwa medan listrik dapat mempengaruhi benda di sekitarnya. 4. Percobaan ini merupakan contoh nyata dari prinsip dasar listrik statis dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, seperti debu yang menempel pada layar TV atau rambut yang tertarik oleh sisir plastik. Alat dan bahan percobaan ketiga yaitu tisu, sedotan, dan lap. Gosok sedotan menggunakan lap. Dekatkan sedotan yang telah digosok ke tisu yang sudah dipotong kecil. Hasil pengamatan percobaan 3. Setelah sedotan digosok dan didekatkan ke potongan tisu, terlihat bahwa potongan-potongan tisu mulai bergerak dan tertarik ke arah sedotan. Bahkan ada yang menempel di permukaannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa muatan listrik statis yang terbentuk pada sedotan menghasilkan medan listrik yang mampu menarik benda ringan dan netral seperti tisu. Proses ini terjadi karena adanya induksi muatan. Meskipun tisu tidak bermuatan awalnya, keberadaan medan listrik dari sedotan menyebabkan distribusi ulang muatan dalam tisu, sehingga tercipta daya tarik elektrostatik antara keduanya. Setelah menempel sebentar, beberapa potongan tisu akhirnya terlepas karena muatan menjadi seimbang atau berlawanan arah. Kesimpulan percobaan 3. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa 1. Muatan listrik statis dapat dihasilkan melalui gesekan antara dua benda, seperti sedotan dan lap kering. 2. Benda bermuatan listrik yaitu sedotan dapat menarik benda ringan yang netral yaitu tisu melalui gaya tarik elektrostatik akibat induksi muatan. 3. Gaya listrik statis bekerja tanpa kontak langsung, cukup dengan keberadaan medan listrik di sekitar benda bermuatan. 4. Potongan tisu tertarik karena muatan dalam tubuh tisu mengalami redistribusi ketika berada di dekat benda bermuatan yaitu sedotan. 5. Percobaan ini membuktikan prinsip dasar listrik statis dan relevansinya terhadap peristiwa sehari-hari, seperti rambut tertarik oleh sisir plastik atau debu yang menempel di permukaan layar. Kesimpulan umum. Berdasarkan 3 percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Muatan listrik statis dapat terbentuk melalui gesekan antara dua benda, seperti balon dengan lap atau sedotan dengan kain. Gesekan ini menyebabkan terjadinya perpindahan elektron, sehingga salah satu benda menjadi bermuatan negatif atau kelebihan elektron, sedangkan yang lain menjadi positif. 2. Benda bermuatan listrik dapat memengaruhi benda lain di sekitarnya melalui gaya elektrostatik, baik berupa gaya tarik-menarik maupun tolak-menolak. Pada percobaan balon dan pasir, balon yang bermuatan dapat menarik butiran pasir yang netral karena terjadinya induksi muatan. Pada percobaan sedotan dan tisu, potongan tisu yang netral tertarik ke sedotan bermuatan, juga akibat induksi muatan. Pada percobaan dua sedotan, setelah keduanya digosok dengan kain dan bermuatan sejenis, terjadi gaya tolak-menolak yang membuktikan bahwa muatan sejenis saling tolak, sedangkan muatan berbeda saling tarik. 3. Gaya listrik statis bekerja tanpa kontak langsung, cukup dengan mendekatkan benda bermuatan ke benda lain. Hal ini menunjukkan bahwa muatan listrik menghasilkan medan listrik yang dapat memengaruhi benda netral atau bermuatan di sekitarnya. 4. Induksi muatan menjadi penyebab utama benda-benda ringan seperti tisu dan pasir dapat tertarik ke benda bermuatan. Meskipun tidak memiliki muatan awal, benda netral akan mengalami redistribusi muatan saat berada dalam medan listrik. 5. Efek listrik statis dapat diamati lebih jelas jika lingkungan kering atau tidak lembab. Gesekan dilakukan dengan kuat dan cukup lama, serta bahan-bahan yang digunakan memiliki kecenderungan menghasilkan muatan saat digosok atau sesuai dengan deret triboelektrik. Kesimpulan akhir, praktikum ini menunjukkan bahwa listrik statis merupakan fenomena yang nyata dan mudah diamati. Dengan alat sederhana seperti balon, sedotan,
lap, pasir, dan tisu, kita bisa memahami prinsip dasar interaksi muatan listrik, yaitu gaya tarik dan tolak akibat listrik statis. Konsep ini sangat penting dalam fisika karena berkaitan dengan hukum Coulomb dan menjadi dasar bagi berbagai teknologi seperti mesin fotokopi, pencetak laser, dan bahkan fenomena petir di alam. Demikianlah 3 percobaan yang telah kami lakukan. Semoga hasil praktikum ini dapat menambah pemahaman kita tentang sifat dan interaksi muatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan video praktikum kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.